Adik malah tidak memilih telur hewan roh tingkat raja. Malah berebut denganku telur roh api paling sampah. Melihat adegan ini, aku tahu adikku juga terlahir kembali bersamaku. Di kehidupan sebelumnya aku membesarkan roh api menjadi naga lava. Menekan banyak jenius. Menjadi raja penjinak monster termuda sepanjang sejarah. Namun ditusuk dari belakang oleh adikku di medan perang jurang. Saat kesadaranku hampir menghilang, detik berikutnya aku malah kembali ke hari kontrak monster. Yang lebih mengejutkanku adalah, mata penglihatan sejati yang terbangun di kehidupan lalu ternyata masih ada. Mata penglihatan sejati bisa melihat jalur evolusi hewan peliharaan. Di kehidupan lalu aku mengandalkan mata penglihatan sejati, untuk membesarkan roh api selangkah demi selangkah menjadi naga lava. Di planet biru setiap orang setelah dewasa, akan membangkitkan bakat penjinak monster eksklusif. Dan aku sebagai orang yang terlahir kembali, ternyata membangkitkan bakat baru sekali lagi. Ruang penjinak monster, bakat ini bahkan melawan langit. Roh yang terikat kontrak, di dalam ruang tidak hanya bisa menyembuhkan luka, juga bisa meningkatkan kecepatan kultivasi. Xiao Bai, melamun apa? Ini telur roh yang disiapkan untukmu dan Xiao Yu. Ayah angkat Lin Dazuang meletakkan 2 telur roh di atas meja. Lin Yu menatap telur roh api itu dengan tatapan berapi-api. Di dalamnya ada yang bisa berevolusi menjadi naga lava roh api. Kalian berdua siapa yang mau memilih dulu? Ayah, aku dulu. Lin Yu buru-buru berdiri dan berkata, baik, aku mau yang ini. Lin Yu langsung mengambil telur roh api. Xiao Yu, jangan bertindak sembarangan. Pilihan roh pertama sangat penting. Jangan hanya melihat ukuran telur. Percayalah padaku. Tatapan Lin Yu memancarkan kepercayaan diri yang belum pernah ada. Sebelum Lin Dazuang sempat terus mencegah, pilar cahaya menyelimuti Lin Yu dan telur roh itu. Seiring pilar cahaya menghilang, seekor roh api lucu muncul di bahu Lin Yu. Saat melihat itu adalah roh api, wajah Lin Dazuang terlihat sangat buruk. Jenis roh ini bisa dibilang hewan api yang pasaran. Saat ini di dalam hatiku sudah sepenuhnya yakin, Lin Yu benar-benar telah terlahir kembali. Aku mengambil telur roh kedua. Kekuatan mental dituangkan ke dalamnya. Pilar cahaya hijau kebiruan menyala, menyelimuti aku dan telur roh. Seiring pilar cahaya menghilang, seekor ular kecil hijau giok melingkar di tanganku. Anak roh tingkat raja, ular angin hijau. Kedua mataku menatap erat ular kecil itu. Mengaktifkan mata penglihatan sejati. Hewan penjinak, ular angin hijau. Atribut, elemen angin tingkat, kebangkitan tingkat 1, skill taring angin. Saat ini ular angin hijau baru terbangun. Hanya setelah mata penglihatan sejati tingkat luar biasa barulah bisa melihat bahan evolusi dan jalur evolusi. Kembali ke kamar, aku menatap ular kecil itu. Mulai sekarang namamu Xiao King. Aku menghubungkan kekuatan mental ke ruang penjinak, lalu memasukkan Xiao King ke dalamnya. Besok kolam pemurnian roh akan dibuka. Ini satu-satunya kesempatan untuk memurnikan fondasi roh. Harus mempersiapkan dengan baik. Pergi dulu membeli makanan untuk Xiao King. Beberapa saat kemudian, aku meletakkan 3 kotak makanan bayi di kamar. Keesokan harinya di ruang penjinak, aku mau keluar. Aku memanggil Xiao King keluar. Meskipun masih di tingkat kebangkitan 1, tetapi sudah bertambah 2 cm dari kemarin. Ayo, makan 1 kaleng. Aku meletakkan kaleng di depan Xiao King. Dalam beberapa menit seluruh kaleng habis dimakan. Setelah makan tubuh Xiao King sempat memancarkan cahaya. Aku langsung memeriksanya dengan mata penglihatan sejati. Sudah mencapai kebangkitan tingkat 2. Bertambah 1 skill ikatan. Setelah itu aku membawa Xiao King menuju sekolah. Baru sampai sekolah aku mendengar orang-orang sedang membicarakan sesuatu. Kalian sudah dengar belum? Lu Guan dari kelas sebelah mengontrak. Anak roh tingkat raja anjing api murka. Iya, katanya Linzi di kelas kita mengontrak. Juga anak roh tingkat raja ular angin hijau. Tapi kata Lin Yu Linzi merebut telur roh miliknya. Semua orang menunjukkan wajah tidak percaya. Aku mendengarnya dengan sangat jelas dari luar. Tak kusangka adik baikku benar-benar takut aku berkembang. Baru bangkit sudah mencari masalah untukku. Aku baru masuk kelas. Bahkan belum sampai ke tempat duduk. Sekelompok orang sudah masuk dengan wajah penuh amarah. Yang memimpin adalah Lu Guan. Dia adalah saudara baik Lin Yu di sekolah. Lin Bai, kemari kau. Tuan Lu, ini urusan keluarga kami. Kamu orang luar jangan ikut campur. Lin Yu adalah saudaraku. Aku tidak bisa melihatnya ditindas. Sekarang kita semua punya anak roh tingkat raja. Berani tidak bertarung denganku dalam duel penjinak. Saat aku baru bersiap menerima tantangan, Elf kian-kian berjalan mendekat. Kalian sedang apa? Jangan membuat konflik di sekolah. Kolam pemurnian akan segera dibuka. Semua berkumpul di lapangan. Setelah berkata begitu dia meninggalkan kelas. Semua siswa sudah berkumpul di lapangan. Di samping mereka masing-masing ada hewan penjinak. Beragam bentuk yang aneh-aneh. Semua orang masuk ke kolam pemurnian. Seiring perintah kepala sekolah, aku juga ikut masuk. Aku memasukkan Xiao King ke kolam pemurnian. 10 menit berlalu, tubuh Xiao King berkilau sekejap. Mencapai kebangkitan tingkat 3. 1 jam kemudian, aku membawa Xiao King keluar dari kolam pemurnian. Xiao King mencapai kebangkitan tingkat 5. Memperoleh skill bilah angin kecil.
baru tiba di lapangan. Lin Bai, beranikah bertarung? Terlihat Lu Guan datang membawa seekor anak anjing bermata merah. Aku melirik hewan penjinak milik Lu Guan. Roh, anjing api murka, atribut, elemen api tingkat, kebangkitan tingkat 4 skill, bola api kecil, amarah. Xiao Qing menatap anjing api murka. Tatapan tidak bersahabat, anjing bodoh besar, pertarungan yang tidak bermakna tidak akan kuterima. Aku malas berbicara omong kosong denganmu. Lalu berbalik hendak pergi. Jika kamu mau menerima bertarung denganku, menang atau kalah aku bisa memberimu satu batu angin hijau. Setelah mendengarnya aku berhenti melangkah. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Orang baik, satu batu angin hijau bisa membuat Xiao Qing meningkat beberapa tingkat di tahap kebangkitan. Selain itu dengan batu angin hijau ini, fondasi Xiao Qing akan menjadi semakin kokoh. Sangat membantu untuk menembus tingkat raja dan kaisar di masa depan. Karena itu harganya sangat mahal. Orang biasa tidak sanggup membelinya. Bagaimana jika kamu tidak memberikannya? Kalau tidak kuberi aku anakmu. Ke arena duel, Xiao Qing dan anjing api murka berjalan menuju arena. Mulai, wasit berteriak keras. Api langit, gunakan amarah. Tubuh anjing api murka memancarkan cahaya merah. Terjang dan gigit dia. Anjing api murka menggerakkan keempat kakinya, menerjang ke arah Xiao Qing. Xiao Qing menghindar. Roh angin terkenal dengan kecepatannya. Xiao Qing langsung terbang ke udara. Dengan mudah menghindari serangan, anjing api murka mengerem mendadak. Hampir saja jatuh tersungkur. Api langit lanjutkan. Seperti itu, dua hewan penjinak itu bermain kejar-kejaran. Tiba-tiba, anjing api murka menembakkan sebuah bola api ke arah Xiao Qing. Setelah Xiao Qing menghindar, ia mendekat dari belakang lalu menggunakan taring angin. Xiao Qing seketika bergerak ke belakang anjing api murka, lalu menggigit tepat di bagian pantat. Anjing api murka mengeluarkan jeritan kesakitan, dan berlari kacau di atas arena. Berusaha melemparkan Xiao Qing turun. Masih tidak mau menyerah. Wajah Lu Guan terlihat sangat buruk. Dia bisa merasakan rasa sakit anjing api murka. Aku menyerah. Xiao Qing lepaskan dia. Kapan batu angin hijau akan dikirim? 3 hari lagi aku akan menghubungimu. Setelah Lu Guan pergi, aku menarik kembali Xiao Qing ke ruang penjinak. Aku harus pergi ke asosiasi penjinak untuk mendaftar menjadi penjinak sejati. Tiba di loket pendaftaran asosiasi penjinak. Halo, apakah ingin mendaftar sebagai penjinak? Ya, aku menyerahkan kartu identitas padanya. Input data selesai. Bakat penjinak mata penglihatan sejati. Hewan penjinak pertama anak roh tingkat Raja Ular Angin Hijau. Petugas wanita itu menatapku dengan terkejut lalu berkata, tahun ini yang memiliki mata penglihatan sejati termasuk kamu baru 10 orang. Dan hanya kamu yang memiliki roh tingkat raja. Sekarang kamu adalah penjinak tingkat pemula. Sudah dicatat dalam sistem identitasmu. Merepotkan sekali. Setelah aku pergi, petugas langsung berlari menuju kantor ketua. Ketua, barusan ada seorang remaja datang mendaftar penjinak tingkat pemula. Bakatnya adalah mata penglihatan sejati. Hewan penjinaknya ular angin hijau. Dan kekuatan mentalnya sudah bisa menandingi pemandangan. Li Yunlong mendengarnya lalu matanya berbinar. Kota baru ternyata memiliki penjinak muda seperti ini. Segera laporkan ke biro pedang tajam itu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap sudah tiba ujian kelulusan. Untungnya aku sudah menjadi penjinak tingkat menengah. Xiao Qing sudah mencapai kebangkitan tingkat 9. Aku memanggil Xiao Qing keluar. Aku mengeluarkan batu angin hijau dari Lu Guan untuk diserap Xiao Qing. Tak lama Xiao Qing diselimuti cahaya. Beberapa menit kemudian cahaya menghilang. Aku memeriksa hewan penjinak dengan mata penglihatan sejati. Ular angin hijau atribut angin. Tingkat luar biasa 1 jalur evolusi ular taring badai. Setelah selesai aku melempar Xiao Qing kembali ke ruang penjinak. Beberapa hari lagi adalah ujian kelulusan. Aku harus membeli beberapa barang untuk persiapan. Baru keluar sebentar. Aku sedang memikirkan barang berbahaya apa yang harus dibeli. Tiba-tiba Xiao Qing memperingatkanku dan aku langsung waspada. Baru kusadari sekeliling sudah berubah menjadi hutan. Keringat dingin langsung mengalir. Kali ini tamat. Ini adalah ruang domain yang hanya dimiliki hewan penjinak tingkat kaisar. Siapa itu keluar? Ternyata kamu cukup waspada. Sebuah suara dingin terdengar. Setelah melihat jelas orang yang datang, aku berkata dalam hati, orang dari Biro Pedang Tajam. Biro Pedang Tajam adalah organisasi resmi seharusnya tidak apa-apa. Biro Pedang Tajam adalah organisasi resmi sekarang seharusnya aman. Kalau kamu mengalahkanku kamu boleh pergi dari sini. Xiao Dai hajar dia. Sambil berkata dia menyuruh hewan penjinaknya menyerangku. Sial, tidak tahu etika bertarung. Xiao Qing, habisi dia untukku. Aku melirik rubah ilusi bayangan ini. Untungnya hanya kebangkitan tingkat 9. Xiao Qing mengintimidasi. Kedua mata Xiao Qing memancarkan cahaya merah. Menatap rubah ilusi bayangan yang menerjang. Xiao Dai menerjang dengan perisai es. Xiao Qing bergerak ke belakangnya dan menggunakan bilah angin. Cahaya merah di kedua mata Xiao Qing menghilang. Seketika tiba di belakang rubah ilusi bayangan. Sebuah bilah angin terbentuk dari mulutnya. Meluncur menuju rubah ilusi bayangan. Bilah angin menghantam tubuh rubah ilusi bayangan.
membuatnya terhempas keluar. Xiao Qing tatapan ular intimidasi. Taring badai, perisai es Xiao Dai. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, Xiao Qing menatap dengan mata ular merah. Sudah berada di depan rubah ilusi bayangan. Karena efek tatapan ular intimidasi, tubuh rubah ilusi bayangan tak kuasa gemetar. Xiao Qing bersiap menggigit pantat rubah ilusi bayangan. Sial, Xiao Qing cepat berhenti. Kalau dia terluka parah bisa mati. Tepat saat akan menggigit, aku segera menukar Xiao Qing kembali ke ruang penjinak. Di ruang penjinak Xiao Qing, bukankah kamu bilang habisi dia? Aku menang. Boleh pergi sekarang kan? Kamu lulus ujian. Perkenalkan, aku dari Biro Pedang Tajam Luo Qingyao. Tadi hanya ingin mengujimu. Meski aku seorang jenius, tapi bukan organisasi sembarangan yang bisa kumasuki. Aku lebih menyukai kebebasan. Setelah bergabung dengan Biro Pedang Tajam, setiap bulan ada dana 30 juta untukmu gunakan. Dan kekuatanmu sekarang masih terlalu lemah. Jadi belum ada tugas untukmu. Aku berteriak keras. Mulai sekarang, hidup matiku milik Biro Pedang Tajam. Mati pun jadi arwah Biro Pedang Tajam. Tidak ada pilihan. Mereka memberi terlalu banyak. Beberapa hari kemudian, akhirnya tiba waktu dimulainya ujian kelulusan. Area formasi teleportasi jurang sudah dipenuhi orang. Ujian kali ini berlangsung selama 3 hari. Semua siswa boleh membentuk tim. Setiap tim maksimal 5 orang. Membunuh satu raksasa jurang mendapat 10 poin. Raksasa jurang yang dibunuh berpeluang menjatuhkan kristal. Setiap kristal bernilai 50 poin. Di medan perang ada bahaya juga peluang. Usahakan bertahan hidup. Ujian resmi dimulai. Dengan satu perintah, semua orang memasuki medan perang jurang. Aku diteleportasi ke sebuah reruntuhan. Xiao Qing berada di sisiku. Setelah naik ke tingkat luar biasa, hewan penjinak bisa mengendalikan panjang tubuhnya. Sebentar lagi pasti bertarung. Bersiaplah. Dalam ingatan kehidupan lalu, di sekitar sini seharusnya ada raksasa jurang. Aku membawa Xiao Qing ke sebuah kolam air. Di sana ada raksasa biru tua mirip hiu. Xiao Qing hajar dia. Xiao Qing mengumpulkan tenaga lalu menembakkan bilah angin ke monster hiu. Monster hiu meraung keras. Seberkas gelombang cahaya ditembakkan dari mulutnya. Seketika bertabrakan dengan bilah angin. Ledakan besar terjadi. Aku yang belum sempat menjauh langsung terhempas oleh gelombang kejut. Tubuh Xiao Qing sangat stabil, tidak bergeser sedikit pun. Kedua mataku langsung berbinar. Itu adalah gelombang cahaya jurang. Gelombang cahaya jurang hanya bisa digunakan dengan kristal jurang. Xiao Qing hajar dia. Kemudian beberapa bilah angin kembali melesat menyerang. Mendekat untuk mencari kesempatan menggunakan taring badai. Xiao Qing seketika berteleportasi ke sana. Menggigit punggung monster hiu. Monster hiu kesakitan dan ingin melepaskan Xiao Qing. Xiao Qing menggigit garis bawah atah erat dan tidak melepaskan. Monster hiu meronta beberapa menit lalu kehabisan napas. Xiao Qing juga kelelahan total. Aku segera menarik Xiao Qing kembali ke ruang penjinak. Aku berjalan ke sisi tubuh monster hiu. Tubuhnya telah berubah menjadi kristal ungu. Di sampingnya ada satu gigi hiu. Aku menyimpan barang-barang itu, lalu melanjutkan perjalanan. Lin Bai, aku baru berjalan beberapa langkah. Sudah mendengar suara Zhang Yida yang bersemangat. Di belakangnya masih ada Song Rentu. Mereka adalah sedikit dari teman baikku di sekolah. Akhirnya menemukanmu. Hewan penjinak mereka berdua adalah tipe pendukung. Dan hampir tidak punya daya tempur. Dazi, simpan dulu babi Yuan Bao. Biarkan kucing keberuntungan tetap di luar. Aku butuh bantuannya. Kita lanjut mencari raksasa jurang. Di sisi lain, Lin Yu, kita sudah membunuh 3 raksasa jurang kan? Bisa dibilang sudah jauh unggul. Lin Yu tidak berkata apa-apa. Hanya membunuh raksasa jurang ini saja. Tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Pergi ke tempat berikutnya mencari bahan evolusi. Jika tidak menemukannya, maka rampas dari Lin Bai. Sejak tadi kamu seperti mencari sesuatu. Tentu saja mencari Lin Bai yang merebut hewan penjinakku. Aku belum membalas dendam. Sambil berjalan berdua, mendengar suara datang dari samping. Lin Yu dan Lu Guan berjalan mendekat. Kalian menemukan apa? Kami menemukan apa? Apa urusannya denganmu? Serahkan barangnya pada kami. Kalau tidak kami akan mengirimmu keluar. Ingin bertarung? Siapa takut siapa? Roh api serang. Tak lama 2 orang di seberang langsung dikalahkan. Material mereka dirampas oleh Lin Yu. Ayo pergi, cari raksasa jurang berikutnya. Aku memungut kristal jurang di tanah. Sebuah suara terdengar dari langit medan perang. Ujian kelulusan memasuki tahap kedua. Pertarungan antar penjinak dimulai. Mengalahkan penjinak lain bisa mendapatkan 30% poin lawan. Bertarunglah sepuasnya. Baru saja suara itu menghilang. Sebuah tim beranggotakan 3 orang mendekat. Menatap kami. Ruyan, kita kalahkan mereka. Menurutmu bisa dapat berapa poin? Belum sempat mereka menyelesaikan kata-kata. Xiao Qing hajar mereka. 5 menit kemudian, Liu Ruyan menatapku dengan wajah bingung. Mereka bahkan belum sadar bagaimana bisa kalah. Kami terus bergerak mendekati area pusat. Besok adalah hari terakhir ujian. Akhirnya akan selesai. Setelah beberapa hari bertarung dan memberi makan, Xiao Qing sudah mencapai luar biasa tingkat 4. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar langkah kaki yang tergesa. Tak lama Lin Yu membawa Lu Guan mendekat.
Lin Bai, kamu benar-benar membuatku susah mencarimu. Untung saja kamu belum tereliminasi. Benar-benar tidak menyangka kamu ternyata bisa melangkah sejauh ini. Berani tidak bertanding denganku, karena adik baikku ingin mencoba. Sebagai kakak mana mungkin aku menolak. Di bawah arena duel medan jurang aku dan Lin Yu saling menatap. Orang ini tuannya tidak suka cari kesempatan menggigit pantatnya. Aku menatap roh api. Hatiku sedikit terkejut. Roh api ternyata sudah luar biasa tingkat 7. Meski bakat Lin Yu bisa mempercepat peningkatan level, namun ini jelas menguras fondasi roh api. Sepertinya harus segera merebut roh api itu. Xiao Qing dan roh api naik ke arena duel. Pembakaran penguatan tarian api liar roh api. Api di tubuhnya mulai menyala. Auranya mulai meningkat perlahan. Lalu 3 bola api melayang di udara. Saat bola api hampir menghantam, Xiao Qing seketika berkilat mundur. 3 bola api meledak di posisi semula. Lari cukup cepat juga. Lautan api Chuten, bilah angin, gelombang api setinggi beberapa meter menyelimuti roh api. Aku berteriak keras. Xiao Qing, gunakan cara yang kuajarkan padamu. Di luar medan perang, Li Yunlong dan Chu Yunfei menatap layar besar. Bukankah Lin Yu dan Lin Bai bersaudara? Kenapa mereka bertarung? Kekuatan mereka berdua tidak lemah. Sepertinya ingin saling berebut. Xiao Qing melayang sebentar di udara, melepaskan bilah-bilah angin. Dengan kecepatan sangat tinggi menembus gelombang api. Roh api menembakkan peluru api. Peluru api yang belum sepenuhnya terbakar menyembur ke arah Xiao Qing. Xiao Qing menggunakan perisai angin untuk melindungi diri. Seketika, sebuah perisai emas menyelimuti Xiao Qing. Peluru api menghantam perisai angin lalu langsung meledak. Xiao Qing di belakangnya tidak mengalami luka sedikit pun. Sepertinya kamu akan kalah. Tidak mungkin, kata-kata lautan api Chuten baru saja terucap. Namun roh api tidak mengeluarkan reaksi apapun. Dia sudah terlalu lemah hingga tak bisa mengeluarkan skill. Sampah, serang aku perintahkan. Aku menatap mantan partnerku dengan sedikit rasa sakit hati. Masih tidak mau menyerah. Xiao Qing, taring badai bayangan ular hijau muncul. Menerkam ke arah roh api. Tak disangka Lin Yu hanya menatap Xiao Qing dengan mata terbuka lebar. Kembalilah, kamu kalah. Aku menatap ke arah orang-orang di bawah panggung. Selanjutnya masih ada yang ingin menantangku. Orang-orang di bawah saling memandang. Tidak ada seorang pun yang naik. Ujian kelulusan kali ini berakhir. Peringkat pertama, Lin Bai, poin 586. Peringkat kedua, Lin Yu, poin 378. Peringkat ketiga, Song Rentu, poin 360. Di dalam kantor kepala sekolah. Kali ini kamu meraih peringkat pertama. Universitas penjinak bebas kamu pilih. Soal hadiah apa yang kamu inginkan? Selama aku bisa pasti akan kupenuhi. Aku ingin fosil darah esensi naga dewa. Chu Yunfei setelah mendengarnya, senyum di wajahnya langsung menghilang. Pikirkan yang lain saja, yang ini sepertinya agak sulit. Kalau begitu darah esensi naga tingkat raja juga boleh. Tidak masalah, kalau begitu aku tidak akan mengganggu kepala sekolah lagi. Markas besar asosiasi penjinak. Sudah-sudah, kakek setuju memberinya darah esensi hewan roh tingkat kaisar. Hehe, sudah tahu kakek yang terbaik. Setelah itu tetua Luo mengatur orang untuk bersiap. 3 hari kemudian, Lin Bai, darah esensi naga tingkat kaisar ini adalah persetujuan khusus dari pimpinan pusat. Aku tidak bisa menahan rasa heran. Aku bahkan tidak mengenal satupun dari para petinggi itu. Setibanya di luar kota aku mengeluarkan semua material. Xiao Qing sudah siap, ayo saja. Xiao Qing mendekati kristal pertama. Aliran energi putih mengalir masuk ke tubuhnya. 3 menit kemudian kristal itu pecah. Kemudian Xiao Qing mendekati kristal jurang. Mulai menyerap aliran energi berbagai warna ke dalam tubuhnya. Xiao Qing menggeliat kesakitan. Aku menatap Xiao Qing dengan cemas. Xiao Qing, bagaimana? Masih bisa bertahan? Tidak apa-apa. 10 menit kemudian, Xiao Qing menelan darah esensi naga. Tiba-tiba kekuatan ganas meledak berpusat pada Xiao Qing. Diiringi raungan berat dari Xiao Qing. Cahaya evolusi putih menghantam turun. 5 menit kemudian, cahaya perlahan menghilang. Aku menatap Xiao Qing setelah berevolusi. Mengaktifkan mata penglihatan sejati. Kemudian panel sistem muncul. Hewan penjinak naga iblis angin jurang. Tingkat luar biasa 6. Di sisi lain, Lin Yu mengeluarkan sebotol darah naga untuk diserap roh api. Baru saja selesai menyerap roh api. Tubuhnya langsung bergetar tak terkendali. Sampah. Kalau pemurnian esensi gagal, maka kamu hidup atau mati terserah. Tiba-tiba, roh api mengeluarkan geraman rendah. Lalu roboh ke tanah dengan tubuh penuh luka. Lin Yu melihat pemandangan ini. Langsung memutus kontrak dengan roh api. Mati saja di sini. Dalam keadaan setengah sadar, sepotong ingatan mengalir ke dalam pikiran roh api. Wow, bertahanlah. Kamu bisa berevolusi menjadi naga raksasa. Kalau tidak bisa menang maka lari. Aku tidak boleh mati. Aku harus mencari tuanku. Di pinggir jalan pinggiran kota, Zhang Yida dan Elf Qian Qian tiba-tiba mendengar geraman rendah. Ayo kita lihat. Saat mereka melihat roh api yang penuh luka, Elf Qian Qian berkata dengan wajah muram. Ini gagal berevolusi dan dibuang oleh tuannya. Zhang Yida segera meneleponku. Setelah tahu keadaannya aku segera bergegas ke sana.
Ku berkata dengan sangat marah. Lin Yu, kalau Huowo mati aku tidak akan membiarkanmu hidup. Melihat kondisi roh api yang menyedihkan, hatiku terasa sangat sakit. Aku datang. Huowo meski gagal berevolusi juga tidak apa-apa. Lalu aku menatap Elf Qian-Qian. Guru mohon pastikan nyawanya selamat. Elf Qian-Qian memanggil kunang-kunang terbang ke sisi roh api, memancarkan cahaya penyembuhan. Kemudian dia menatapku dengan serius. Jiwanya sangat tidak stabil. Ini adalah dampak pemutusan kontrak. Jika tidak distabilkan, kemungkinan besar akan mati. Aku tidak ragu melepaskan kekuatan mental untuk berkontrak dengan Huowo. Sekarang dengan stabilisasi kekuatan mentalmu, tidak akan ada masalah besar. Aku pergi dulu. Aku akan melaporkan kasus Lin Yu membuang hewan penjinak kepada pihak sekolah dan asosiasi penjinak. Terima kasih guru. Sekarang jiwa Huowo rusak parah, membutuhkan embun kehidupan untuk pengobatan. Berdasarkan ingatan kehidupan lalu, aku tahu embun kehidupan berada di pusat hutan besar Sangtang. Di sekitarnya dijaga banyak roh kuat. Setelah itu aku segera berangkat menuju hutan. Baru saja memasuki hutan, langsung merasakan tekanan dari beberapa makhluk roh tingkat raja.